Timnas Indonesia U23 ditunggu Argentina di Olimpiade andai kalahkan Irak. Timnas Indonesia U23 sudah ditunggu Argentina, Maroko dan Ukraina di fase grup cabang olahraga sepak bola Olimpiade Paris 2024 andai mampu mengalahkan Irak pada Kamis, 2 Mei 2024. Malam waktu Indonesia Barat, skuad Garuda Muda akan menghadapi Irak dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Pertandingan ini sangat penting untuk kedua negara. Pemenangan akan dipastikan mengunci tiket ke sepak bola Olimpiade 2024 yang akan berlangsung pada 24 Juli hingga 10 Agustus di Perancis. Sebanyak 12 negara sudah dipastikan lolos ke Olimpiade 2024 dan tinggal menunggu 4 tim lagi dengan rincian 3 dari Asia dan 1 dari pemenang playoff Asia Afrika. Drawing di fase grup pun sudah diketahui. Juara Piala Asia U23 2024 akan ditempatkan di grup D bersama Paraguay, Mali dan Israel. Sementara runner-up bakal masuk grup C bersama Spanyol, Mesir dan Republik Dominika. Sedangkan peringkat ketiga akan berada di grup B bersama Argentina, Maroko dan Ukraina. Satu slot lagi akan diambil dari babak playoff antara peringkat keempat Piala Asia U23 2024 versus peringkat keempat Piala Afrika U23 2024, Gini U23. Pemenang laga ini akan masuk grup A bersama tuan rumah Prancis, Amerika Serikat dan Selandia Baru. Timnas Indonesia U23 gagal mengunci tiket Olimpiade 2024 lebih cepat setelah harus takluk dari Uzbekistan dalam pertandingan semifinal, Senin, 29 April 2024. Garuda Muda takluk 0-2 dalam pertandingan di Stadion Abdullah bin Khalifa. Sementara Irak juga menderita kekalahan dengan skor 0-2 di laga semifinal lainnya. Mereka dihajar oleh Jepang. Starting 11 Timnas Indonesia full naturalisasi. Jumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong sudah berjumlah 11 orang dan bisa membuat susunan pemain sendiri. ST mulai menahodai tim Garuda sejak 28 Desember 2019. Ia mulai menyusun tatanan skuad mulai awal 2020 termasuk dengan mendatangkan deretan pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Hingga menjelang pertengahan 2024, sudah ada 11 pemain naturalisasi yang diresmikan PSSI. Posisi pemainnya pun beragam, dari penyerang, gelandang, bek, hingga kiper. Martin Paes merupakan pemain paling mutakhir yang menjadi WNI pada Selasa 30 April. Berposisi sebagai kiper, ia menambah panjang daftar penjaga gawang skuad Garuda. Di pos bek tengah, trio Jay Idzes, Jordi Amat, dan Justin Hubner bisa dipasang. Karakter tangguh dan pengalaman bermain di Eropa membuat benteng pertahanan jadi semakin solid. Kemudian Shane Patinama bisa bermain di posisi aslinya sebagai bek sayap kiri. Begitu juga dengan Sandy Walsh sebagai bek sayap kanan. Sementara di lini tengah, pengalaman yang dimiliki Tom Haye dapat dikombinasikan dengan kualitas menjanjikan Ivar Jenner. Nathan Choyaon yang dipasang sebagai gelandang bertahan selama Piala Asia U23 juga bisa membantu sektor tengah dalam perkiraan susunan pemain ini. Sedangkan lini depan bisa jadi milik Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Duet penyerang berkarakter gesit itu dapat merepotkan pertahanan lawan. Pemain naturalisasi diperkirakan akan bertambah seiring dengan beberapa nama masih dalam proses. Setelah Martin Paes diumumkan sebagai WNI, ada 2 pemain lain yakni Kelvin Verdong dan Jens Raven yang menyatakan kesediaan membela Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun sudah menyebut Verdong dan Raven tengah menjalani proses alih warga negara. Line up pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Formasi 3-5-2, Martin Paes, Jay Idzes, Jordi Amat, Justin Hubner, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Choyaon, Shane Patinama, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk.
Shin Tae-yong ungkap dua faktor kunci untuk laga Timnas Indonesia U23 versus Irak U23. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong mengatakan, fisik dan mental akan berpengaruh untuk timnya bisa menjadi juara ketiga Piala Asia U23 2024. Namun, ia menilai menghadapi Timnas Irak U23 akan sangat sulit. Timnas Indonesia U23 bertekad untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Namun, Ivar Jenner dan kawan-kawan harus bisa mendapatkan juara ketiga Piala Asia U23 2024 dengan menghadapi Irak di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Kamis 2 Mei 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, Timnas Indonesia U23 tidak akan mudah untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Irak. Sebab, singa Mesopotamia sering tampil di Piala Asia U23 dan sempat menjadi juara pada edisi 2013. Berbicara mengenai persiapan menghadapi Irak, Shin mengatakan Timnas Indonesia U23 dalam kondisi sulit karena fisik dan mental sudah terkuras saat menelan kekalahan dari Uzbekistan. Ia menilai dua hal tersebut akan menjadi penentu untuk timnya mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Kendati demikian, Timnas Indonesia U23 tidak akan mudah untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Irak. Sebab, singa Mesopotamia sering tampil di Piala Asia U23 dan sempat menjadi juara pada edisi 2013. Berbicara mengenai persiapan menghadapi Irak, Shin mengatakan Timnas Indonesia U23 dalam kondisi sulit karena fisik dan mental sudah terkuras saat menelan kekalahan dari Uzbekistan. Ia menilai dua hal tersebut akan menjadi penentu untuk timnya mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Jujur, sulit bagi kami untuk laga besok, apalagi fisik dan mental kami juga terkuras di laga lawan Uzbekistan, kata Shin dalam konferensi pers, Selasa, 1 Mei 2024. Jadi kami fokus pada pemulihan fisik dan mental, dan hal itu akan jadi penentu bagaimana hasil kami di laga lawan Irak, imbuhnya. Selain fisik dan mental, Shin tengah berusaha mengembalikan semangat Timnas Indonesia U23. Pelatih asal Korea Selatan itu pun mengatakan hal tersebut akan memengaruhi permainan Garuda Muda. Bagaimana fisik dan mental kami pulih, juga bagaimana semangat kami untuk memenangi laga. Itu akan sangat berpengaruh, pungkasnya.